Jadi mungkin sebelum jauh ke sana terkait dampaknya tadi juga telah disebutkan ya oleh Mas Putu bagaimana kemudian data pribadi yang masih belum dilaksanakan gitu, dijalankan keamanannya secara penuh oleh penyelenggara pemilu ataupun pemerintah gitu ya, belum ada jaminan seperti itu. Dan terlebih nantinya dengar-dengar si rekap gitu ya bakalan dipakai lagi gitu ya, mungkin itu yang kemudian akan menjadi yang harus di highlight begitu oleh kita sebagai organisasi masyarakat sipil dan juga masyarakat secara umum, bagaimana kemudian kita bisa menggunakan Sirekap, bisa mengakses gitu datanya dari mulai pengunggahan hingga nanti akses datanya seperti apa seperti itu. Dan juga tadi sudah dipaparkan juga oleh Mbak Eli ya terkait bagaimana tren hoax gitu ya dari bulan ke bulan. Mungkin tadi yang di highlight adalah 1 semester pertama di tahun ini gitu ya, yang mana memang hoax politik memang menjadi hoax yang paling tinggi gitu ya Mbak Eli ya, seperti itu. Dan untuk dampaknya sendiri ya, disinformasi ini bisa kemudian mengganggu gitu ya Mas Ajit ya, mengganggu untuk melakukan pemilihan gitu, apalagi kalau misalkan disinformasi ini kemudian menyerang beberapa tahapan-tahapan pemilu gitu, atau di sini konteksnya pilkada, yang bisa mengakibatkan hilangnya hak pilih seseorang. Bagaimana kemudian hilangnya hak pilih seseorang ini terjadi karena hoax ini kemudian dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama menyerang pemilih gitu ya Mas Adit. Jadi ketika pemilih ini kemudian diserang oleh disinformasi, banyak hal yang kemudian terkaburkan terkait misalkan kelompok rentan, yang mana kelompok ODGJ, yang mana mereka sebenarnya memiliki hak pilih gitu ya. Kalau dulu kita perspektifnya ODGJ yang boleh memilih itu yang mereka dari kelompok ODGJ harus membawa surat memilih, ternyata paradigmanya berbeda gitu, yang mana ODGJ itu bisa memilih, dan yang tidak bisa memilih itu yang dapat surat keterangan justru gitu. Jadi teman-teman ODGJ itu bisa memilih seperti itu. Dan juga sebenarnya kelompok pemilih juga bisa kemudian memproduksi disinformasi seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Eri, di mana masyarakat banyak yang sebenarnya tidak tahu bahwa itu hoax gitu, dan ketika itu disebarluaskan oleh masyarakat gitu ya, mereka nggak tahu dan bilang oh itu dari grup gitu, dari grup sebelah gitu, jadi saling lempar aja gitu tanpa ada upaya untuk debunking ataupun klarifikasi atau cek fakta seperti itu. Dan selanjutnya disinformasi juga bisa kemudian menyerang tata cara untuk pencoblosan, dan mungkin yang perlu di-highlight atau digarisbawahi oleh penyelenggara pemilu adalah ketika khususnya di pilkada ini ada fenomena calon tunggal gitu ya, yang mana ternyata masih banyak yang mengira bahwa kotak kosong itu ya sama saja seperti golput gitu. Ini sangat disayangkan. Di forum sekitar 1 bulanan yang lalu itu masih ada yang percaya bahwa untuk memilih kotak kosong itu merupakan golput, yang mana sebenarnya tidak ya Mas Ijian. Bahwa ketika di suatu daerah ada calon tunggal dan masyarakat tidak setuju dengan kandidat tersebut, itu diperkenankan untuk memilih kotak kosong gitu ya, yang mana itu diperhitungkan gitu. Kalau misalkan memang ternyata lebih banyak kotak kosongnya yang menang gitu, nanti ada mekanisme untuk pemilihan suara kembali gitu ya, yang mana nanti ada PJ-nya dan sebagainya, yang mana itu diatur gitu ya Mas Iki. Seperti itu. Dan mungkin juga kritik juga kepada KPU, penyelenggara pemilu, yang mana ketika ada kotak kosong di suatu daerah seharusnya ada pre-banking atau literasi gitu ya kepada masyarakat bahwa daerah tersebut ada 2 pilihan, bukan hanya 1 pilihan. Memang
kandidatnya hanya satu tapi mereka punya dua pilihan seperti itu yang kemudian harus ditekankan seperti itu. Dan selanjutnya terkait persyaratan memilih yang mungkin juga tadi sudah disinggung oleh narasumber sebelumnya, bahwa banyak sekali persyaratan memilih yang kemudian masih menjadi tugas atau PR gitu ya bagi penyelenggara pemilu terkait sosialisasi syarat memilih. Kita nggak bisa pakai IKTP doang gitu ya ke TPS gitu. Harus kemudian bawa kalau misalkan pindah memilih itu harus ada form pindah memilihnya yang harus diurus jauh-jauh hari sebelum hari pencoblosan seperti itu. Itu mungkin yang kemudian kalau misalkan tidak terinformasi dengan baik kepada masyarakat, nantinya akan menghilangkan hak pilih seseorang seperti itu. Yang mana kehilangan satu hak pilih saja itu juga berpengaruh terhadap demokrasi di Indonesia seperti itu. Dan selanjutnya dari penyelenggara pemilu juga saya kira perlu ada proaktif gitu ya untuk kemudian melakukan pre-banking ataupun literasi kepada masyarakat seperti itu. Dan juga penyelenggara pemilu ini ternyata jadi objek juga untuk kemudian ada delegitimasi pemilu, yang mana ada berita beredar bahwa dari KPU menyatakan bahwa ya meskipun ada kecurangan ya udahlah dimaklumin aja. Ya itu kan upaya-upaya disinformasi yang kemudian mendelegitimasi pemilu gitu, yang mana kecurangan itu tidak bisa dimaklumi saya kira. Dan ada juga disinformasi yang menyerang peserta pemilu, yang mana memang ini mungkin sumbernya juga dari lawan politik bisa saja ya, yang memang bersaingan gitu, pada akhirnya melakukan narasi-narasi atau membangun narasi-narasi yang sifatnya atau tujuannya menjatuhkan lawan politik seperti itu lewat lawan disinformasi, lewat disinformasi yang kemudian disebarkan oleh lawan politiknya seperti itu. Mungkin itu ya Mas Ajit terkait disinformasi yang mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut. Terima kasih Mbak Nisa. Kira-kira praktik baiknya apa Mbak yang mungkin bisa dilakukan di Pilkada 2024 gitu, di koalisi lawan disinformasi? Baik Mas Ajit. Ya, jadi kalau di pemilu 2024 kemarin Perludem menginisiasi koalisi lawan disinformasi, yang mana koalisi lawan disinformasi ini terdiri dari 19 organisasi masyarakat sipil. Di dalamnya ada Perludem, CFDS, CSIS, Mafindo, Safenet, dan teman-teman lainnya, dan ditambah satu peneliti independen gitu ya. Nah, melalui koalisi lawan disinformasi ini ada kemudian praktik-praktik ataupun kerja-kerja yang dilakukan oleh koalisi, yang mana diantaranya edukasi kepada pemilih gitu ya, untuk kemudian tidak gampang terkena hoax gitu ya. Selanjutnya ada pre-banking dan di-banking, yang mana di sana juga teman-teman Mafindo memang melakukan kerja-kerja seperti itu ya Mbak Eri ya. Di sana pre-banking adalah tadi vaksinasi sebelum adanya hoax. Jadi ketika masyarakat mendapatkan hoax gitu ya melalui share-sharean gitu, itu masyarakat tidak kemudian langsung mempercayai gitu, karena sudah pernah membaca informasi yang benar seperti itu. Selanjutnya ada di-banking, yang mana di-banking merupakan proses klarifikasi ataupun cek fakta gitu ya, yang dilakukan oleh teman-teman masyarakat sipil. Di sini ada tim cek fakta dari Mafindo misalnya seperti itu, dan teman-teman media juga saya kira memiliki tim cek faktanya sendiri seperti itu. Selanjutnya ada moderasi konten, yang mana dilakukan oleh teman-teman masyarakat sipil, dan juga sebenarnya dari teman-teman masyarakat sipil ini bekerja sama dengan platform sosial media, yang mana di sana ada kanal-kanal yang diberikan gitu ya, kanal-kanal khusus yang diberikan oleh platform sosial media di sana untuk melakukan reporting gitu ya, jalur spesial gitu ya, kalau bisa dibahasakan gitu ya.
Jadi ketika organisasi masyarakat sipil ataupun trusted partner dari platform media sosial melakukan reporting, itu kemudian akan direspon oleh platform media sosial apakah konten tersebut mengandung disinformasi dan apa selanjutnya yang dilakukan, misalkan take down kontennya atau bahkan bisa men-take down profilnya gitu atau akunnya gitu ketika ternyata akunnya memang tempat penyebaran hoax seperti itu. Dan selanjutnya juga di Koalisi Lawan Disinformasi kami sering juga melakukan diskusi-diskusi ataupun juga bertemu dengan platform media sosial dan juga penyelenggara pemilu untuk kemudian merumuskan bagaimana nih apa yang kemudian bisa dilakukan oleh kolaborasi antara Koalisi Masyarakat Sipil Lawan Disinformasi dan juga platform sosial media dan pemerintah untuk kemudian bekerjasama melawan disinformasi, karena saya kira kalau misalkan kita berjalan sendiri-sendiri akan lebih berat gitu ya untuk melawan disinformasi seperti itu. Dan juga teman-teman Perludem melakukan pelatihan pemantauan kepada mahasiswa di daerah-daerah yang harapannya nantinya akan bisa berkontribusi untuk mengurangi hoax-hoax yang beredar. Jadi mereka bisa berperan aktif gitu ya untuk melakukan reporting dan juga melakukan edukasi politik gitu. Yang mana teman-teman mahasiswa kenapa dipilih? Karena mereka dinilai lebih melek digital gitu ya Mas Ajit. Jadi upaya-upaya untuk kemudian melakukan cross checking dan juga skeptismenya lebih tinggi gitu ya, saya rasa untuk tidak mudah mempercayai berita-berita hoax ataupun berita-berita clickbait gitu ya, seperti itu. Jadi memang ada upaya-upaya dari Koalisi Lawan Disinformasi untuk kemudian melakukan pencegahan dan penanggulangan disinformasi.